Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 37 dan 38. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua perbedaan jelas kali ini. Sama-sama keturunan Abraham dari sudut fisik, dalam arti fisik, walaupun Yesus bukan keturunan Abraham dari sudut fisik betul-betul, tapi bapaknya jasmani dalam arti Yusuf atau ibunya Maria keturunan Abraham ya. Demikian juga orang-orang Yahudi itu keturunan Abraham. Tapi ada bedanya tadi, kalau Yesus melakukan apa perbuatan Bapa karena mendengar dari Bapa, sedangkan orang Yahudi mendengar dari bapaknya, B-nya kecil ya. Nah, ini perbedaannya. Artinya orang Yahudi tidak ada tempat bagi firman Bapa, firman Allah. Firman Allah tidak ada pada orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus ini. Jadi kelompok ini tidak mempunyai tempat bagi firman Allah, sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan terus terang nantinya, bahwa kelompok orang ini mengikuti dan mendengar dari bapaknya. Bapaknya siapa? Setelah dilanjutkan ini ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Sebab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, sudah keras sekali ini bahwa orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus itu, katanya langsung Tuhan Yesus mengatakan dari iblis, karena tidak menempatkan firman Allah di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan,
Bapak Ibu Saudara dan saya telah menempatkan Yesus dalam hati kita, sama juga dengan menempatkan firman Allah pada hidup kita. Mari kita yang sudah menerima Yesus, yang datang dari Allah, bahkan dari Ia adalah Allah sendiri, utusan Bapa, orang Yahudi tetap tidak mau percaya. Kelompok orang Yahudi tersebut tetap tidak mau percaya. Karena apa tadi dikatakan? Karena dia mengerjakan pekerjaan bapaknya, yaitu iblis. Tuhan Yesus keras sekali ini bahwa orang-orang itu tidak menempatkan firman Allah, tetapi menempatkan kata-kata iblis, yaitu bapa pendusta, selama-lamanya. Maka mereka tidak bisa percaya atau tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus panjang sekali, bahwa dia utusan Bapa, dia dari Allah, kemudian dia anak manusia, kemudian dia juga anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia. Tidak mengerti kata-kata langsung yang dikatakan Yesus kepada mereka. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang sudah mendengar Bapa terus menaati apa yang dikatakan dalam firman Allah hidup kita, supaya menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita dari Allah, yaitu kita yang percaya kepada firman-Nya, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan mati bagi dosa kita sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, dan sebagai Mesias, sebagai juru selamat kita. Mari kita berlaku, bertindak, mendengar firman-Nya, percaya kepada firman-Nya yang sekarang tertulis dalam kitab suci, dan berusaha menaatinya. Mohon kepada Allah Roh Kudus supaya kita mempunyai hati yang taat kepada firman-Nya, sehingga ucapan kita, kelakuan kita berdasarkan firman-Nya. Mari kita mohon kepadanya. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Roh Kudus tolong kami, supaya hari ini kami bisa menaati apa yang kami dengar dari firman-Mu di dalam kitab suci. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.